Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kalian sampai di sini juga ya teman-teman. Teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang kecerdasan finansial. Wadidaw. Ini penting banget buat kalian teman-teman. Jadi kecerdasan finansial itu tidak hanya kalian tahu dan mengerti tentang bagaimana manajemen keuangannya. Jadi kecerdasan finansial itu bener-bener harus kalian perhatiin ilmunya, pahami ilmunya, pakai ilmunya, implementasikan dalam perusahaan kalian. Jadi di financial management kecerdasan ini atau financial intelligence ya. Jadi ini tuh manfaatnya sangat-sangat banyak sekali. Jadi selain buat bisa meningkatkan efisiensi kerja, efisiensi keuangan, ya kan? Bisa juga kalian itu membuat keputusannya yang lebih tepat, lebih akurat. Kemudian kalian juga bisa benar-benar membuat si perusahaan kalian itu bisa bertumbuh, bisa maju, berkembang, mempunyai peningkatan-peningkatan yang benar-benar terstruktur atau struktural. Jadi teman-teman, ilmu kecerdasan finansial ini tuh beneran sangat penting banget buat kalian. Jadi kecerdasan finansial itu kalian bisa bikin polanya teman-teman. Karena semuanya ada sistemnya, kalian bikin rule-nya. Jadi bagaimana kalian menggunakan capex-nya kalian itu bener-bener bisa luar biasa sehingga tidak perlu lagi dana investor, ya kan? Bisa jadi loh, kalian dengan membuat rencana keuangan atau planning finansial ya dalam bisnisnya kalian, itu yang kemarin kalian ngeluh kepada saya butuh dana, tambahan modal, bisa jadi setelah pelajaran ini kalian tidak butuh dana lagi. Kok bisa? Yes, teman-teman. Jadi gini, teman-teman dalam kecerdasan finansial ini kalian harus tahu benar-benar, mungkin kemarin sempat saya informasikan kepada kalian di materi sebelumnya, di situ kalian harus punya minimal 4 lumbung atau 4 dompet, ya kan? Dompet yang pertama, kalian harus punya yang namanya cash flow perusahaan. Itu dompetnya terpisah. Terus dompet yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kalian. Ya, anak lah, pendidikan anak lah, keluarga kalian makan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kalian harus punya dompet yang namanya kebutuhan pribadi, kebutuhan kalian. Pasti kan kalian sebagai pengusaha atau sebagai suami ataupun sebagai bisnismennya, di ownernya, itu kan punya kebutuhan sendiri. Nah, itu harus terpenuhi. Dan itu harus punya dompet terpisah. Kemudian, dompet yang selanjutnya yaitu dompet pengembangan usaha. Dan itu nggak boleh diganti-ganti dan dirubah-rubah. Jadi kenapa di sini tuh ada cash flow? Nah, cash flow itu teman-teman, itu untuk kayak bayar listrik, bayar SDM, maintenance dan lain-lain. Itu pokoknya biaya-biaya operasional lah ya. Biaya-biaya operasional itu dari cash flow itu bisa di situ. Jadi nggak cuma uang kas doang, tapi bener-bener dana operasional itu harus dibudgetin serius dan tepat. Jangan sampai nanti ada overhead yang tidak tercatat. Sehingga kalian jadi repot lagi nanti, kok bisa kemarin untung segini kok malah rugi. Karena ada beberapa biaya yang tidak tercatatkan. Itu kesadaran tentang bagaimana manajemen keuangan kalian harus dipakai ya. Itu di ilmu sebelumnya ya, manajemen keuangan. Nah, di sini teman-teman, di kecerdasan keuangan itu kalian minimal harus sadar banget bagaimana pengelolaan keuangan di perusahaan kalian tertib. Nggak boleh kalian tiba-tiba ambil untuk kegiatan lain. Jadi contoh misalkan sekarang saya mau roadshow, kegiatan roadshow ini, event ini tuh butuh anggaran misalkan 100 juta. Terus tiba-tiba karena pembengkakan dalam pembiayaan tersebut, ada entertain dan lain-lain, muncullah itu ada tambahan biaya 20 juta misalnya. Itu nggak bisa tiba-tiba main ambil teman-teman. Jadi harus benar-benar diprogramkan. Kalau ternyata ada overhead yang seperti itu sebenarnya harus bagaimana kalian dalam operatingkan atau dalam event tersebut mungkin harus benar-benar dikontrol. Jangan sampai ada kelebihan-kelebihan anggaran yang nantinya membuat pusing kalian juga. Itulah perlu daripada tertib keuangan. Jadi kecerdasan keuangan itu benar-benar kalian harus punyai ya. Bagaimana kalian secara cerdas,
membuat sistem polanya sehingga keuangan itu tidak arus hilir mudiknya keuangan itu tercatat dengan rapi, tahu bagaimana uang itu nanti bekerjanya di bagian mana, dan tidak ada yang namanya overhead, tidak ada yang namanya nanti biaya-biaya lain-lain, sehingga kalian bisa boncos sendiri. Ya, semuanya harus dicatat dengan rapi. Jadi teman-teman, risiko dan tantangan dalam mencapai kecerdasan finansial itu biasanya itu ada 3 hal di sini saya tulis ya. Ketidakpastian pasar itu bisa jadi, kurangnya informasi yang tepat, tingkat persaingan yang cukup tinggi. Nah, di sini teman-teman banyak yang membuat kalian itu aspek-aspek dalam bisnis itu yang membuat akhirnya ngejelimet. Banyak yang harus kita menggunakan apa ya? Improvement gitu ya. Nah, itu yang harusnya kalian sudah punya strateginya, konsepnya harus sesuai. Itu kenapa teman-teman harus pahami di materi yang ke berapa ya? Ini mungkin level 3 atau level 4 lah. Jadi kalian harus benar-benar punya konsep dan strategi dalam usahanya kalian yang tepat guna, tepat sasaran, sesuai dengan produk dan perusahaannya kalian. Itu teman-teman. Kemudian teman-teman, sekali lagi dalam meningkatkan kecerdasan finansial dalam perusahaan itu ada strateginya kan. Jadi perencanaan keuangan yang matang yang tadi saya sampaikan ya. Jadi benar-benar kalian itu nggak bisa main ambil untuk dana lain-lain. Jadi semua itu tercatat, terprojection. Semuanya itu kalau misalkan saya mau bikin kegiatan, event segala macam, budgeting itu selalu ada. Anggarannya berapa, kebutuhannya berapa, untuk apa, di mana, terus projectionnya apa, ini kalau kegiatan ini tuh outputnya bagaimana, itu harus benar-benar paham. Memang di UKM itu nggak ada yang namanya CFO, CMO, CTO, COO, CEO gitu ya. Mungkin semuanya diembat sendiri. CEO-nya itu Chief Everything Official. Jadi kalian pengusahanya, kalian ownernya, kalian pimpinannya, bisa jadi kalian yang produksi, kalian yang jualan juga. Ya kan? Bisa jadi kalian yang nagih juga jadi debt collector-nya gitu. Jadi teman-teman nggak ada masalah. Yang penting kalian tuh tahu dan paham bagaimana penempatannya. Jadi kita sebagai pengusaha harus benar-benar aware di sini. Bagaimana kita membuat manajemen keuangan yang jelas, tertib lalu lintas administrasi keuangan. Dan alhamdulillah teman-teman saya sudah siapkan di Set Network Pro itu buat kalian aplikasinya. Itu kalian yang nanti bisa beli produk kami DAC, laptop UKM. Di laptop UKM itu semuanya ada di situ, aplikasinya bisa kalian pakai. Jadi di situ ada aplikasi khusus untuk kalian menangani plan project ataupun project management. Sehingga pencatatan alur project, alur pekerjaan, itu semuanya ada di situ. Alur activity, daily activity sampai weekly, month sampai tahunan ada di situ ya. Jadi kalian tidak akan lupa lagi karena semua tercatat secara baik dan konkret di dalam aplikasi tersebut. Kemudian teman-teman yang namanya pengelolaan itu semuanya harus terukur dan terarah. Harus kalian analisa dulu kebutuhannya itu sesuai dengan KPI-nya kalian enggak, sesuai dengan outputnya enggak. Itu harus kalian pahami ya. Jadi kalau kalian memang bingung dalam penentuannya bagaimana, kalian bisa konsultasi dengan saya, tanya dengan saya, yuk nanti teman-teman sharing dengan saya bareng dengan Pak Rakus, bagaimana kita membuat satu catatan yang rapi. Saya nggak biasa pakai yang namanya aplikasi, udah saya pakai Excel atau pakai di buku gitu ya, nggak ada masalah. Nanti apa pencatatannya, poin-poin dan item-itemnya kita bisa diskusi biar lebih gampang lagi ya teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu ini, kesadaran tentang bagaimana financial intelligence ini bisa ada dalam pikirannya kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. UKM naik kelas.